Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan soal persiapan apabila kita ingin membuat riset tentang komunikasi antar budaya di pesantren. Yang pertama, kita harus memastikan dulu tempat kita melakukan riset tersebut. Yang kedua, kita pastikan pula bahwa pengurus dan para santri yang akan kita wawancara itu berkenan untuk kita wawancarai. Lantas selanjutnya, kita menemui pengurus dari pesantren tersebut. Kita membuat profil dari pesantren tersebut, khususnya di tempat yang kita adakan penelitiannya. Jadi begini, kadang-kadang itu kan ada misalnya di Lumajang ya, ada pesantren Syarifuddin namanya. Pesantren Syarifuddin ini ada beberapa pondok-pondok yang menginduk pesantren Syarifuddin. Misal ya, ini misal contohnya ya, ada dalam utara, dalam timur, ada mungkin rumah tahfiz atau MA-nya, ada MTS-nya dan sebagainya, aliyahnya, madin dan sebagainya, yang merupakan pondok-pondok yang menginduk ke pesantren Syarifuddin. Kita harus memprofil dulu pesantren besarnya seperti apa, baru yang kita teliti ini bagian mananya begitu. Tapi tidak semua pesantren seperti itu, seperti Syarifuddin, karena Syarifuddin sudah besar ya, tergolong pesantren besar. Ada juga pondok pesantren yang memang hanya fokus di kelas tertentu, mungkin aliyahnya saja atau sanawiyahnya saja, sehingga santrinya juga berjumlah 40 orang, mungkin 60 orang. Yang jelas kita harus bisa membuat profil tempat atau lokasi penelitian itu di awal gitu ya. Setelah itu kita pastikan pula membuat perbandingan jumlah orang yang atau jumlah santri yang berasal dari latar budaya berbeda. Pastikan pula di sana ada perbedaan latar budaya santri. Jangan kita ke pesantren yang cuma berasal dari satu budaya. Misalnya kita meneliti pesantren di Sumeneb. Ada 60 santri di sebuah pesantren di Sumeneb, dan mereka punya latar belakang budaya yang sama, yaitu orang Sumeneb, orang Madura. Kalau sudah begini ya tentu saja tidak bisa kita membuat riset komunikasi antar budaya, karena di sana hanya ada satu budaya, santri begitu ya. Adapun contohnya di Syarifuddin, kita tahu kalau di Syarifuddin ada banyak sekali orang dari Bawean, ada dari luar Lumajang juga, mungkin ada yang dari Sumatera dan sebagainya. Nah, mereka inilah yang akan kita teliti. Mereka atau santri yang berasal dari latar budaya berbeda. Begitu pula di Nurut Tauhid misalnya. Ada beberapa latar budaya di sana. Ada santri dari Bawean juga, ada mungkin dari luar Pulau Jawa, ada yang dari luar Lumajang, di mana mereka punya budaya yang berbeda. Kadang di satu pulau gitu ya, di Lumajang misalnya, ada di Pulau Jawa, tetapi ada juga di Pulau Jawa itu orang Solo misalnya, atau orang Jogja, yang kemudian mereka juga punya latar belakang budaya berbeda ya. Kalau Lumajang itu mirip-miripnya dengan orang di tapal kuda ya, Jember, Bondowoso dan seterusnya. Karena yang akan kita amati adalah bagaimana pola maupun fenomena komunikasi yang dilakukan santri dengan santri yang saling berbeda budaya itu tadi. Itu yang kita observasi. Itu santri-santri itu yang kemudian kita wawancara. Tentu saja pengurusnya juga kita wawancara. Bisa ustadz, bisa pengurus, atau orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengelola para santri itu. Kita melihat bagaimana mereka yang bertanggung jawab dengan para santri itu melakukan dalam tanda kutip mediasi-mediasi seputar komunikasi antar budaya. Itu hal yang paling terpenting. Kita membuat profil, lalu kita memastikan siapa yang ingin kita wawancara, santrinya itu santri siapa saja, bisa by name itu namanya siapa saja, asalnya mana saja, itu yang harus kita pastikan. Lalu mereka yang kita wawancara, pengurus, ustadz, atau mereka yang bertanggung jawab, dan para santri itu juga kita wawancara. Baik, itu tadi persiapan awal ketika akan membuat riset mengenai fenomena komunikasi antar budaya di pesantren.
Sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.